إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين وباشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Kultu waradiyal amru kullu idan ila asir wahid wa hiya nuktah allati taqsimu dhuhur, itu ya. Kultu ngucap sapa ingsun waradiyal amru mongko bali apa amru perkara kulluhu sakabehane perkara idan nalika mengkono bila aslin wahidin maring asal kang siji wahia utawi asal kang siji iku anuktatu faedah alati taksimu dhuhur kang gawe utung apa nuktah adzuhur ing pira-pira geger watu sok biru lan gawe kuning apa nuka al-wujuha ing pira-pira rai watu di bulan gawe ajur apa nuka al-akbat ing pira-pira ati watak kaul kulub lan medhot apa nuka al-kulub ing pira-pira ati watut mi lan gawe getih apa nuka al-wujud ing pira-pira mripat mina ibad saking pira-pira kala wa ya utai nukta iku khaufun naja'il ma'rifah wedi coploke ma'rifat bahani mongko utawi iki iku al-ghayah katok badil ghayah tu mongko utawi iku katok alati yantahi kang tumeka ilaiha maring ghayah apa khauful khaifin wedine wong kang padha wedi watab pilan nangis alaiha ing atase ghayah sapa ayul bakin pira-pira mripate wong kang padha nangis kabeh. Jadi farajal amru kulluhu ila wa aslin wahidin. Di sini jadi perkara siksa neraka itu semua kembali kepada pokok yang satu, yaitu yang dapat memotong-motong punggung, yang dapat memucatkan wajah, yang dapat menghancurkan beberapa hati, dapat memutuskan beberapa hati, waktu yang bisa mengeluarkan air mata dengan air mata darah, cucuran darah dari air mata minal ibad dan wahya khaufun nasil ma'rifah, yaitu ketakutnya lepasnya ma'rifat. Lepasnya ma'rifat itu lepasnya iman. Berarti selama ibadah hidup, terus lepasnya iman ini, lepasnya ma'rifat itu sudah keluar dari Islam sudah. Nah ini yang paling ditakutkan itu. Yang paling ditakutnya ya apa? Lepasnya iman dari diri kita. Itu yang paling ditakutkan. Karena kalau sudah makrifat kepada Allah ini dilepas, maksudnya kita sudah nggak mengenal Allah lagi, sudah tidak beriman lagi kepada Allah, maka disinilah kita akan selamanya di neraka. Naudzubillah. Ini yang paling ditakuti. Kalau amal gak diterima,
selama masih dalam keadaan Islam, ya, ini masih ada harapan masuk Islam. Ada harapan masuk surga. Termasuk paling akhir ya dapat syafaat kanjeng Nabi setelah dapat 1000 tahun, kan akhirnya masuk surga. Akhirnya masuk surga. Tapi kalau sudah lepas iman, lepas dari makrifat kepada Allah, maka abad selamanya di neraka. Ini yang paling ditakut. Dan kita semua nggak tahu akhir kita, sudah nggak akan tahu. Itu kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberi hidayah, di taufik dan mati husnul khotimah. Jadi jangan sampai kita lupa berdoa untuk husnul khotimah, jangan sampai lupa. Karena doa husnul khotimah ini dapat mematahkan punggungnya iblis. Jadi kalau hamba Gusti Allah berdoa kepada Allah husnul khotimah, ini sama saja mematahkan punggungnya iblis. Jadi sia-sia. Iblis merasa sia-sia selama menggoda di dunia. Itulah di roti semua itu ada, pasti ada doa husnul khotimah, pasti ada. Itu paling menakutkan bagi iblis itu. Karena sia-sia saya menggoda, mereka memohon kepada Allah husnul khotimah. Jadi wa hadhil ghaya 'allati yadai la khawful khaifin. Ini sing ngotok ini, yang puncak ini allati yadai la khawful khaifin. Sampai kepadanya ghaya ini khawful khaifin, yaitu takutnya orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut kepada Allah. Wali-wali Gusti Allah, orang-orang yang soleh, semua itu takut. Takutnya yaitu lepasnya makrifat kepada Allah, lepasnya iman pada dirinya. Kita takut. Sampai kemarin siapa yang kalau berharap siapa itu yang disiksa yang paling akhir keluar itu? Siapa? Hanat, ya. Hanat. Ini malah siapa yang mengingin kalau bisa Hanat itu saya. Seperti itu. Saking takutnya nggak sampai keluar dari neraka. Karena kalau sudah keluar dari neraka itu berarti nikmat sudah. Jadi Hanat ini yang terakhir. Hanat ini yang terakhir. Syekh Hasan, Syekh Hasan. Setelah ceritakan tentang Hanat keluar dari neraka yang paling akhir yang sampai 1000 tahun. Bahkan Syekh Hasan berharap saya ini Hanat. Berharap seperti itu, padahal 1000 tahun loh. Karena saking takutnya lepasnya iman itu, lepasnya makrifat kepada Allah, sehingga bisa abad selamanya di neraka. Ini yang lebih takut. Kalau kita nggak berani mengatakan sebenarnya Hanat itu saya, mungkin sampai kepingin mlebu swarga biwa ini hisab, ibadahnya rada-rada kepingin mlebu swarga biwa ini hisab ini. Jadi mohon aja kepada Allah ya, supaya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masuk surga bi ghairi hisab. Jangan bekerja hatinya. Ya ada rasa takut, ya ada harapan. Ada harapan. Nanti diterangkan di sini. Diterangkan mana yang di saatnya kita akan lebih banyaknya khauf, mana kita lebih banyaknya roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diterangkan di Risalatul Mu'awalah, pernah dulu ya. Memang Habib Abdullah bin Abdul Haddad itu serangkuman daripada Dawu Imam Ghazali.
Imam Ghazali Abu Sadah bapake pira-pira sayyid, pira-pira habaib iku Imam Ghazali. Malah Imam Ghazali ketutup apa nasabe ketutupnya karo ilmune ya. Ilmune banyak ulama sing tertutup nasabe itu, maksudnya enggak udah Imam Syafi'i dan sebagainya ya semua nasabnya Masya Allah tapi dikalahkan dengan ilmu neyuman. Mereka lebih fokus terhadap ilmu iman. Di sini yang dapat ya khauful khaifu wa tabi alaiha ayunul bagin. Orang yang nangis ya takutnya apa? Hilangnya makrifat kepada Allah. Walakat qala lan yaktine qala dawuh sapa ba'dhum setengah ulama innal humuma salah satu sekune pira-pira susah iku salah satu telu. Susah itu ada 3. Susah ada 3. Sampai setiap hari ini sampai susah apa? Tiap hari. Wis sampai jawab ini atine sampai dhewe-dhewe ae. Sampai jawab ini atine dhewe sampai eling-eling ae. Bendina sing sampai susah iku apa? Ya. Susah kok telu, mutlaqah. Iku nyusahaken ta'ah Allah tutbalah yen tot ora den trimo apa ta'ah. Kira-kira sampean ngoten nggih. Menjalani taat wedi kate trimo taate. Gak sumpek sampean ngoten nggih. Kaya keselimun liya nggih. Kados sing ngoten. Jadi susah menjangkaukan Allah Ta'ala. Wedi kate trimo ketaatan itu. Padahal wis luar biasa. Padahal sudah luar biasa susah. Kuatir kate trimo, kuatir kok rusak di tengah jalan, kena riya, ujub dan lain sebagainya itu. Itu pertama, susah pertama. Wa hubul maksiat lan nyusahaken maksiat Allah tufarah yen ora den sepuro apa maksiat. Susah, khawatir kemaksiatannya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang seharusnya kita keseharian susah seperti itu. 3 Allah tufarah wa humul ma'rifah. Iku nyusahaken makrifat antus lapa yaitu dedel apa makrifat. Ini paling susah ini. Takut apa? Didedel kemakrifatannya pada Allah. Maknanya lepas imani dari dirinya. Kalau sudah lepas ibadah kita wis kalau gane kabeh wis hilang kabeh. Kalau sudah hilang kemakrifatan kepada Allah, sudah hilang sudah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat akhir hayatnya, akhir hayati. Karena itu Imam Kanjeng Nabi memberi definisi cerdas itu ternyata tidak harus pikirannya jenius, enggak harus jenius. Walaupun pikiran enggak jenius bisa disebut cerdas. Siapa orang cerdas itu? Yaitu orang yang mempersiapkan bekal ya untuk kehidupan setelah mati. Itulah orang cerdas. Gak peduli itu pemikirannya kurang atau bebel dan sebagainya, tapi berusaha untuk
membawa bekal untuk kehidupan setelah akhirat, setelah mati. Itulah orang yang cerdas. Ya sudah, kesusahan itu yang paling parah yaitu takutnya lepasnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-mukhlisun lan dawuh sapa wong kang padha ikhlas. Iki sing padha ikhlas iki mengatakan balil ghammu kulluhu wahidun bil haqiqah. Balil ghamm wali utawi susah kullu sakabehane susah iku wahidun siji bil haqiqah lawan hakikate. Orang-orang Islam mengatakan, orang-orang yang ikhlas mengatakan akan tetapi al-ghammu kullu susah semuanya itu wahid, cuma satu susah. Enggak tiga. Satu yang paling pokok itu, kullu semua itu satu, kullu wahid. Bil haqiqah hakikat cuma satu. Bahwa homo salbil ma'rifah, yaitu nyusahaken kededele ma'rifat. Wah, itu yang paling hakikatnya satu. Homo salbil ma'rifah, jadi nyusahaken kededele ma'rifat, lepasnya ma'rifat pada Allah dari diri kita itu paling wis. Wa kullu ghammin dunahu utai saben-saben susah dunahu kang sak liyane kededele makrifat itu jalalun iku sepele iku. Seperti apa? Amale gak diterima, maksiate gak sepuro. Ini kalau dibandingkan dengan lepasnya iman itu kecil itu. Contohnya orang yang amalnya gak diterima, ya, tapi masih imannya masih ada harapan keluar dari neraka. Selama itu Islam, selama itu masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu masih ada harapan. Walaupun amalnya gak diterima, tapi ada kebaikan di situ satu, yaitu syahadat. Masih ada harapan keluar dari neraka. Terus dosanya nggak diterima, selama keimanannya ini nggak lepas dari diri, masih ada harapan nanti keluar dari api neraka. Keluar dari api neraka itu merupakan kenikmatan. Itu orang-orang Islam mengatakan al-ghamm kulluhu wahid al-haqqil haqiqah. Ya susah semuanya itu hanya satu bil hakikatnya, yaitu bahwa ghamusal bil ma'rifah, yaitu susahnya lepasnya makrifat, lepasnya iman pada diri kita. Ini yang kita takutkan. Itlahu krono iku tetep kedue iki ingkidoun susah utawi susah kang notok, susah sing notok wis. Karena kok sak terus ya ono kene rokok. Gak ono harapan di surga. Walakot balagonalan saya yaktine teman-teman nekani ing ingsun an Yusuf bin Asbad, saking Yusuf bin Asbad rahimahullah taala, Anas bin Yusuf iku kala dawuh sapa Yusuf, dakhaltu ala Sufyan, malku sapa ingsun ala Sufyan ing atas Sufyan rahimahullah taala, wa bakah mongko nangis sapa Yusuf Wala tahu sapa Yusuf takhatu ala Yusuf ya rahmatan wa barakah. Oleh bapak mau nangis sapa Yusuf lailahu ing pengine Yusuf asma'u yo kabeh waktu tu moko dawuh sapa Yusuf buka utawi nangis sira hadza kang iki nas'ala dunub ing iku tetep ing atas pira-pira dosa.
Yusufi lailahu ing dalam pengine Yusuf asma semuanya. Fakultu Syekh Yusuf mengatakan buka ukahana alat dulu. Jadi Syekh Yusuf tanya, nangisnya Sufyan ini apa karena dosa atau karena apa? Karena dosa apa karena apa? Qala dawu sapa Yusuf fajamala tabinan mongko gawa sapa Sufyan tabinan ing dedek. Sufyan membawa dedek. Sampai menangis ini karena dosa atau karena apa? Akhirnya Syekh Sufyan membawa dedek apa damen apa itu. Wa qala mongko dawuh sapa Yusuf adzunum utawi pira-pira dosa iku ahwanu ala Allah, luwih enteng ing atase Gusti Allah. Dosa-dosa itu lebih ringan Allah atase Gusti Allah, paling termasuk ahwan lebih ringan min hada daripada ini. Jadi Sufyan mengambil damen atau sedek dan mengatakan dosa yang saya lakukan itu mugi Gusti Allah lebih remeh daripada damen ini, damen ini. Inama asa mestine wedi ingsun ayas lupa yen ton dedel. Ni ingsun sapa Allah Gusti Allah al-Islam al-Islam. Saya takut Allah melepaskan saya dedel sapa Allah ingsun al-Islam al-Islam. Saya takut Allah melepaskan saya dari Islam. Itu yang disebut nasallahu rabbana. Nyuwun ingsun ing Allah Rabbana ing pangeran ingsun. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Al-Manan kang paling nikmat subhanahu alla yabdaliyana ing yen to ora nyupa sapa Allah nang ingsun bi musibatin kelawan belai wa yutimah lan yen to nyempurnaaken sapa Allah alaina ing atas ingsun bi fadlihi kelawan kanugrahan Allah kasira ni'matihi ing akeh nikmat Allah wa yatawaffana lan ing ento mundut sapa Allah na ing ingsun ala millati Islam ing atase agama Islam. Innahu subhanallah iku arhamur rahimin luwih welas wong kang padha welas kabeh. Mari kita nyuwun kepada Allah karena Allah itu zat yang welas-welasnya orang yang bodoh welas kabeh. Tetap ada harapan kita kepada Allah. Wa qad kana lan teman-teman wis nonton sapa ingsun sabab suil khatimah. Wa qad lan teman-teman dakana wis nonton sapa ingsun sabab suil khatimah ing sebabe olone pungkasan wa maknalan maknane khatimah fi kitab Ihya Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali sudah menyebutkan sebab-sebabnya su'ul khatimah. Apa penyebabnya su'ul khatimah dan maknanya dari khatimah itu sudah disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nek sampai kepingin paham, ya ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kemis ada dia. Abu
Buya Ahmad sana, najisnya yang awal yang membuka Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Itu sing untuk umum, untuk sing sampai roha setiap hari juga ada. Ya kita Ihya Ulumuddin. Saya dulu sering aktif di zamannya Habib Husin bin Abu Bakar As-Segaf. Khatam berapa kali saya lupa. Oh, bentau khatam. Bentau khatam. Ya baca giliran. Tuh, kita satu persatu. Dari moce duluan, gak sampai suwe. Tetap baca masih duluan. Tabarukan. Betul apa-apa. Anu sebenarnya istiqomah itu. Dan silatul lancang gitu panjang. Saya itu sebagian diterangkan oleh Habib itu batasnya setahun hatam 4 juz 4 jilid itu kan hatam. Saya kepingin kitab Ihya Ulumuddin ana mriki monggo ya seminggu sepisan apa seminggu sepisan. Ini lihat ya seperti ini, lihat sebab suhul khotimah. Ya kita buka bab suhul khotimah, kalau buka kape, kita lagi kepingin tahu. Bata amal mongko angan asra gunakan ana ikono fainal khawda fihi fainal khawda mongko setune guneman piye dalam sebab lan makna guna ing ana ing kene iku khurujun metu al-ihsar maring ngake-ngake karena kalau membahas ya sebab dan makna daripada al-khotimah itu di sini bab ini kitab ini khurujun ilal ihsar itu keluar maring ngake-ngake karena ini memang memang ambil Imam Ghazali ya diambil apa rangkuman sekiranya fokus dengan apa tujuan kita ibadah kepada Allah. Untuk lebih lengkap ini diarahkan ambil Imam Ghazali ini kitab Ihya Ulumuddin karena di situ ada tidak sampai gak sempat ngaji kabeh ya kita lihat apa tentang apa sebabnya su'ul khotimah dan makna daripada khotimah di dalam kita Ihya Ulumuddin itu Masya Allah Masya Allah karangan Imam Ghazali itu luar biasa itu enak gitu memang wali sing ngarang ikhlas. Fa'amal mongko angen-angen sira hadir jumlah ing iki jumlah angen-angen ing iki jumlah Qasidan kali wong kang pinter faina tafsil mongko setune perincian iku aksaruh luwih akeh mimma ketimbang barang ya dikang teko alaihi ngatasi barang opal waham yo apa sangkaane wa dzikrulan dzikir la'allaka mbok menawa sira tuflihu iku bejo sira bi audillah lawan pitulung Allah wa husni taufiqihi dan baguse taufik Gusti Allah. Jangan-jangan hati jumlah semua ini sidang kali orang yang cerdas wa inna tafsil aksar mimma ya'ti sesungguhnya perincian itu aksar lebih banyak mimma ya'ti alaih al-wahmu wa dzikru anka tuflihu bi audillah wa husni taufik. Dan kita mohon kepada Allah agar kita mendapat aunillah pitulung Allah wa husni taufiq dan bahasanya taufiknya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa in qulta mongko mengucap sira fa ayu tariqae asluku tariqal khauf au tariqar raja. Nah ini. Fa in qulta mongko mengucap sira katanya Imam Ghazali fa ayu tariqae mongko utawi endi dalan loro asluku iku ngambah sapa ingsun tariqal khauf ngambah ing dalan khauf wedi au tariqar raja utawa dalan raja. Jika kalian mengatakan fa'id tariqain di mana fa'id tariqan di jalan dua mana yang saya lakukan, fa'id tariqan di antara dua jalan apa yang saya berjalan di antara dua jalan itu apa yang saya jalani, fa'id tariqan atau dua jalan ini mana yang saya jalani, gitu. Dua jalan ini mana yang saya jalani, tariqul khauf atau tariqul raja, jalannya khauf, jalannya takut, atau tariqul raja atau jalannya raja, pengharapan kepada Allah. Kan ada dua jalan, jalan takut dan jalan raja, pengharapan. Mana yang saya jalani? Jika kau tanya, yuqalu den ucapan laka marang sira balil murakkab bainahuma, balik ngambah kabeh dalan kang den susun bainahuma ana ing antare khauf lan raja. Yang perlu sampean jalani ya kedua-duanya yang kamu jalani kedua-duanya, yaitu antara khauf dan raja. Aja dipilih salah siji, ya kedua-duanya. Balakot kila mongko saya tiri temen den tak ucapaken man wala fa'ali raja soro pujian bidi man utawi sapa wala iku lamun menang alaihi ngatasi wong apa raja soro mongko dadi sapa wong iku murjian, iku wong murjiah, kaum murjiah. Dan sing raja sing menang ya mengalahkan oleh raja soro murjian, dadi kaum murjiah. Ya kaum murjiah iso lepas dari ahli sunnah bihi sebab raja. Baru bama ya khofu malah terkadang dewedeni alih ing atase wong ayasira yen dadi sapa iku khuramiyan, iku wong khurami. Wong khurami, apa khurami? Wis pokok kae nang kabeh iku ya. Wa man ghalaqal khauf waman utawi sapane wong ghalaba iku lamun mongal utawa menang alih ngatas wong opal khauf soro mongko dadi sapa iku haruriyan, iku wong kang wong haruri iso terhalang nang Gusti Allah. Wal muradu kang den karepaken layang farida iku yen to ora ijen sapa wong bi ahadima kelawan salah siji khauf lan raja tunal akor ora kang meneh. Jadi enggak boleh kita milih khaufnya saja atau milih rajanya saja. Bisa atau sesat bisa ya. Jadi kedua-duanya. Yo ini yang jadi masalah nanti ya yang harus kita tanamkan dalam hati kita, di mana saatnya rojak lebih unggul, di mana saatnya khauf lebih unggul. Jadi tetapkan kedua-duanya, tapi ada yang lebih diunggulkan. Ini ada saat-saatnya seperti itu. Adapun khauf dan rojak terus harus ada dalam hati kita, ada. Nggak boleh kita memilih khauf atau memilih rojak, itu nggak boleh. Ya kok, nah, ada
Di saat-saatnya kita khauf lebih tinggi daripada rojaknya, ada yang rojak harus lebih tinggi daripada khaufnya. Itu masih nggak apa-apa, melihat sikon. Kalau kita ini banyak apa? Khaufnya apa rojaknya kalau kita ini? Ya kudu akeh khaufe. Rojak tetep ono. Lek kakek rojae, wah. Kita kan penuh dengan dosa. Itu dulu aja resep Imam Ghazali. Ya. Saat ini kita ini rojaknya yang unggul atau khaufnya yang unggul. Mari kita lihat resep dari Imam Ghazali. Enak, ono sing anu ya. Ono sing mandu. Jadi kita ibadah ono sing mandu. Masih kula nggih ngantos panduane Imam Ghazali. Belajar bareng-bareng iki. Fa'inna bil haqiqah. Iki terang hakikat sisi iki ya. Gak langsung dijawab. Fa'inna bil haqiqah. Monggo setune iku tetep kelawan hakikat. Hakikat itu sak temene, terus dhewe sak temene iku hakikat. Ar-roja. Fa'inna haqiqah ar-roja al-haqiqi. Monggo setune iku tetep kelawan hakikat roja, hakiki roja sing sak temene. La yang faku ora pecat apa roja hakiki. Anil khaufi al hakiki, saking wedi sing hakiki. Jadi roja pengharapanmu sak temene ngoten. Arep sak temene ngoten niku cara kowe. Rasane roja hakiki, roja yang sesungguhnya itu. Roja yang hakiki itu, roja yang sebenarnya itu roja la yafaku anil khaufi al hakiki, itu nggak sampai menghilangkan khauf yang hakiki, ya nggak sampai menghilangkan khauf, supaya itu menghilangkan roja akhirnya menghilangkan khauf yang enggak sampai menghilangkan itu. Wal khauful hakiki utawi khauf hakiki la yang fakir orang mencat apa khauf anil roja saking roja al hakikan hakiki. Jadi dijalankan di sini Imam Ghazali. Begitu juga khauf yang hakiki, wedi yang sebenarnya, takut yang sebenarnya. Ila yang fakir anil roja tidak menghilangkan anil roja al hakiki roja sehingga teman-teman. Walidali kalan kono alai mengkono kila den ucapan ar-roja'u kulluhu li ahlil khauf lal amni. Dikatakan ar-roja'u utawi roja kullu sakabene roja li ahlil khauf iku tetap kedhe ahli khauf lal amni ora aman, ora mesti ahli aman. Jadi dikatakan roja pengharapan semuanya li ahlil khauf, ya, milik orang yang ahli khauf. Jadi roja itu miliknya orang yang ahli khauf, apa? Orang yang takut kepada Allah. Jadi lek wong sing gak takut nang Gusti Allah, ya, terus berharap itu jenenge itu roja itu. Oke. Jadi roja itu ya kita mengharap kepada Allah. Siapa yang mengharap? Ahlul khauf. Orang sing ahli takut kepada Allah, takut gak nglakoni maksiat, ya, takut boten nglakoni kemungkaran, terus berharap kepada Allah. Ini namanya apa? Roja itu namanya. Itu apa? Kulit ahli khauf lal amni, bukan sing ahli aman. Sing ahli aman gitu. Terus Gusti Allah Ghafurur Rahim tetap nglakoni maksiat, terus berharap mlebu swarga. Nah, ini namanya apa? Ar-roja li ahlil amni, bukan itu.
Jadi ar-raja kullu li ahli khauf. Kita berharap kepada Allah ini harus ada khauf dalam diri kita. Lal amni bukan merasa aman. Wal khaufu kulluhu li ahli raja. Wal khauf utawi khauf kullu sakabehane khauf li ahli raja. Itu tetap bagi wong ahli raja. Begitu juga kita takut kepada Allah. Kullu semuanya li ahli raja. Wong sing ahli raja, wong sing ahli berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, lal ya'si bukan orang yang putus asa. Insyaallah ini lebih jelas lagi gitu. Jadi umpama sampean khauf takut kepada Allah, tetap kita ini ahli raja, tetap kita berharap kepada Allah, lal ya'su bukan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala.